Shalom, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Selalu menjadi harapan dan doa saya adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan memberkati kita hari ini, sehingga kita semuanya pada akhirnya akan menjadi baik-baik saja. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Untuk itu saya mengundang kembali kita semuanya sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami datang kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, berkati keadaan kami semuanya, supaya kami merasakan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada hari Sabat yang indah ini, saya rindu untuk membawakan firman Tuhan yang berjudul Planet Bumi yang Baru. Apakah kita saat ini dalam keadaan baik atau tidak baik? Sehat atau sakit? Miskin atau kaya? Buta atau dapat melihat? Telanjang atau berpakaian? Apapun keadaan kita di planet bumi yang sekarang ini, pasti kita akan merasakan dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Kadang-kadang kita akan merasa susah, kadang-kadang kita akan merasa senang. Kadang-kadang kita akan merasakan suka, tetapi terkadang-kadang kita juga akan merasakan susah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, selama kita masih berada di planet bumi yang sekarang ini, positif dan negatif dalam segala keadaan kita akan rasakan. Biar dia miskin, biar dia kaya, biar dia orang biasa maupun dia orang terpandang, semuanya akan merasakan hal yang sama. Tahukah Anda bahwa nanti di dunia yang baru, di planet bumi yang baru yang Tuhan sudah janjikan, Yesaya 65 ayat 17 firman Tuhan berkata, akhir dari semua penderitaan adalah Allah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Atau Tuhan akan berikan kepada saya kehidupan yang baru, di mana Yerusalem penuh sorak-sorak dan penuh kegirangan. Inilah gambaran yang dicatat oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Dan di ayatnya yang ke-19 dan di ayatnya yang ke-20 kitab Yesaya pasal 65, Nabi Yesaya menceritakan bagaimana di dunia atau di planet bumi yang baru itu tidak akan ada lagi tangisan. Bahkan mereka tidak akan ada yang merasakan perang, kelaparan ataupun penindasan. Tapi kalau di planet bumi yang sekarang ini, hal-hal yang tadi itu kita akan tetap rasakan. Itu sebabnya banyak kali orang akan merasa jenuh untuk hidup di planet bumi yang sekarang ini. Tahukah Anda kenapa kita bisa akan merasakan jenuh? Karena kita selalu merasakan dua hal, yaitu positif dan negatif, baik dan buruk. Selalu ada dua hal yang akan kita rasakan. Tetapi nanti di planet bumi yang baru semua itu tidak akan ada. Yang ada hanya sukacita, damai, sejahtera, senang. Ya, tidak usah dibayangkan. Karena kalau kita bayangkan dengan perasaan kita di planet bumi yang sekarang ini, rasanya tidak mungkin. Tetapi tahukah Anda bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah yang memang di luar apa yang pernah kita lihat, di luar apa yang pernah kita dengar, bahkan di luar apa yang pernah orang atau siapapun manusia pernah bayangkan dalam angan-angan hatinya. Di dalam planet bumi yang baru itu, umat Tuhan tidak akan menganggur, tetapi kita akan aktif, sehingga tidak mungkin kita merasa bosan atau jenuh. Ya, anak-anak umat Tuhan di sana di planet bumi yang baru ini akan tetap bersama-sama, tidak akan ada yang memisahkan, bahagia selamanya. Allah akan menjawab mereka bahkan sebelum mereka meminta. Luar biasa ya. Sebelum Tuhan memanggil, Tuhan akan menjawab. Wah, luar biasa. Ini yang digambarkan dalam kitab Yesaya pasalnya 65. Tidak akan ada lagi di sana binatang yang berbahaya. Kalau sekarang saya takut dengan ular, ada yang takut dengan singa, ada yang takut dengan buaya, ada yang takut dengan serangga.
Ya, semua banyak hal kita merasakan ketakutan, tetapi nanti di sana tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan. Ya, tidak ada lagi. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-66, di sana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan semua orang. Siapa saja ini? Mereka yang menurut firman Tuhan. Ya, mereka yang menurut firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita tahu bahwa ada yang namanya penghakiman. Kenapa harus ada penghakiman? Karena Tuhan itu bukan hanya maha kasih, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Jadi sekarang kita hidup dalam masa penghakiman. Kita diadili. Loh, tapi saya nggak datang ke pengadilan. Oh ya, Tuhan mengirimkan malaikat untuk mencatat semua apa yang ada dalam kehidupan kita. Kata-kata kita, baik dan buruk. Perbuatan kita, baik dan buruk. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu berturut-turut saya membawakan ayat firman Tuhan sehubungan dengan sempurna. Bagaimana Tuhan Yesus menuntut umat-umatnya untuk harus hidup sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kenapa? Karena ada yang namanya penghakiman. Ada yang namanya pengadilan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Ya, tetapi keadilan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena pada saat yang sama Tuhan memberikan jalan keluar, kelepasan. Yaitu ketika saya dan saudara boleh percaya. Dan kehidupan kita menyatakan apa yang sudah kita percaya tadi. Biarlah kiranya saya dan saudara, Bapak Ibu saudara boleh menyadari bahwa hidup kita tidak akan begitu-begitu saja. Ya, akan ada satu akhir. Ya, tidak selamanya akan begini saja di dalam dunia ini. Akan ada satu akhir, yaitu planet yang bumi yang sekarang ini akan kita tinggalkan. Berapa lama kita akan tinggalkan ini? Menurut kitab Wahyu, Yesus Kristus memberitahu bahwa kita akan meninggalkan planet bumi yang sekarang ini selama 1000 tahun. 1000 tahun kita akan berada di dalam rumah Allah, kerajaan surga. Sesudah 1000 tahun, menurut kitab Wahyu nanti kita akan kembali ke planet bumi ini dengan keadaan di mana Tuhan sendiri, Yesus sendiri akan mengubah planet bumi yang sekarang ini menjadi planet yang baru. Wah, luar biasa ya, planet bumi yang baru. Itu sebabnya kita akan tetap tinggal di planet bumi ini, tapi bukan planet bumi yang sekarang, di mana ada daun yang layu, di mana ada kematian, di mana ada perang, di mana ada tangisan, di mana ada penderitaan, di mana ada rasa tidak aman karena banyak penyakit, virus dan lain sebagainya. Tapi planet yang sekarang ini, bumi yang sekarang ini, Tuhan akan ubah menjadi planet bumi yang baru. Ya, planet bumi yang baru. Bagi umat Allah yang telah dipulihkan nanti dari pembuangan dosa ini di planet ini, Tuhan Allah akan memberikan kepada kita berita kemuliaan. Ya, bagaimana Allah boleh dimuliakan melalui kehidupan kita. Umat Tuhan di akhir zaman memiliki tugas yang sama agar saya dan saudara mengabarkan kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh dunia. Kenapa? Bahwa kehidupan kita sekarang ini akan segera berakhir. Akan tiba waktunya di mana Tuhan akan mengangkat umatnya ke surga 1000 tahun. Dan ketika di akhir 1000 tahun akan turun kembali planet bumi ini untuk mengubah segala keadaan menjadi baru. Termasuk saya dan saudara adalah orang-orang baru di planet yang baru. Walaupun sama-sama planet bumi, tetapi planet bumi yang Tuhan sudah ubahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, bagi saya dan saudara yang rindu untuk tinggal, untuk menetap, untuk menjadi warga negara kerajaan yang baru itu. Karena Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan yang baru di planet bumi yang diubahkan menjadi planet bumi yang baru. Ada syaratnya, yaitu kita harus bekerja bagi Allah. Bagaimana dan apa pekerjaannya? Yaitu dengan memberitakan kabar Injil, keselamatan supaya orang-orang bertobat, supaya mereka menjadi percaya kalau ada kesempatan yang baik untuk dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan akan dibawa menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang mulia di hadapan Tuhan, untuk pada akhirnya mereka ini akan menjadi murid yang akan menjadi imam,
menjadi pemimpin rohani dalam dunia planet bumi yang sekarang ini, untuk juga pada akhirnya membawa banyak orang untuk bertobat kepada Tuhan. Itulah tugas kita, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Allah mengasihi semua orang. Semua orang. Kitab Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-28. Tuhan mengasihi semua orang. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik Anda orang Indonesia, mungkin orang luar negeri. Baik Anda suku apa saja. Tidak ada yang berbeda di pandangan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Itu sebabnya saya dan saudara dipanggil juga untuk mengasihi semua orang. Tidak pandang-pandang suku, bangsa, bahasa, dan ras. Kita harus mengasihi semua orang. Kenapa? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, mengasihi semua orang. Semua yang memiliki hak untuk diselamatkan dalam Yesus, semua memiliki hak yang sama untuk diselamatkan. Kitab Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 dan 18. Kita akan menjadi satu kesatuan umat Allah, Efesus 2 ayat 14. Orang-orang Yahudi memang mereka adalah bangsa yang pertama yang dipilih menjadi misionaris, menjadi juru kabar untuk menghidupkan firman dan mengabarkan firman Allah itu menurut kitab Roma pasal 3 ayat 2. Tetapi kita tahu sejarah mencatat bahwa bangsa ini pada akhirnya telah menolak Yesus Kristus. Sehingga Tuhan akhirnya memilih semua manusia di segala bangsa untuk menjadi misionaris, untuk menjadi juru kabar Allah, untuk menghidupkan firman Allah dan mengabarkan firman Allah itu. Itu sebabnya saya dan saudara yang percaya, kita dipanggil sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tetapi kita dipilih, kita dipanggil bukan untuk berdiam diri, hanya sekedar menikmati keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui Yesus Kristus. Tetapi kita dipanggil, kita dipilih untuk mengabarkan kuasa kasih Allah yang menyelamatkan itu. Itulah sebabnya kenapa semua mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, pencipta, juru selamat yang maha kasih, mereka tidak cukup hanya katakan percaya. Karena percaya yang sejati menurut firman Tuhan adalah mereka menghidupkan kepercayaan itu dalam kehidupan mereka, termasuk saya dan saudara. Ada puncak pemulihan ketika kita yang percaya ini pada akhirnya menerima upah. Karena ada pahala yang besar yang menanti, ada upah bagi mereka yang percaya. Kita yang percaya, kita yang menghidupkan firman, kita yang mengabarkan firman itu, tidak akan selamanya hidup merasakan penderitaan di planet bumi yang sekarang ini. Ada pemulihan. Itu sebabnya kitab Yesaya pasal 66 ayat 22. Tuhan akan memperbarui segala ciptaan. Umat yang diselamatkan itu akan hidup kekal selama-lamanya. Dari berbagai zaman, banyak cara yang umat-umat manusia lakukan bagaimana supaya mereka bisa hidup selama-lamanya. Paling tidak, kalaupun tidak berhasil, mereka atau manusia ini mengusahakan untuk hidup yang panjang sekali. Bahkan banyak kali kita mendapatkan bagaimana mereka yang sudah meninggal akan disimpan sedemikian rupa dengan segala harta benda, dengan satu pengharapan bahwa nanti di masa depan mereka boleh hidup kembali. Tetapi kita umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Allah yang luar biasa setiap hari Sabat, karena Sabat adalah Sabat Tuhan, bukan Sabat kita. Tapi Tuhan memberikan Sabatnya itu sebagai satu janji kelepasan, sebagai satu janji damai sejahtera, sebagai satu janji bahwa Tuhan Allah yang sama akan memulihkan segala keadaan sekarang ini. Dalam Yesaya 66 ayat 23. Dan kita menurut Wahyu 22 ayat 2, kita akan memakan buah pohon kehidupan setiap bulan. Luar biasa ya, berbuah setiap bulan. Kitab Yesaya akhirnya diakhiri dengan peringatan, setiap orang yang tidak ingin hidup selamanya akan mati selamanya. Nah, pertanyaannya,
Anda mau enggak tinggal di planet bumi yang baru? Karena kalau Anda hanya senang dan puas untuk hidup di planet bumi yang sekarang ini, dalam pengertian bahwa Anda tidak ingin hidup selamanya, maka bagian Anda yang memilih demikian adalah untuk mati nanti selamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit bagi mereka yang mati. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang hidup untuk hidup selamanya, karena mereka akan mati. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita harus berjuang untuk itu sekarang. Sekarang, bukan nanti. Karena nanti itu adalah upah. Ibarat anak-anak yang bersekolah, mereka harus ujian sekarang. Hasilnya nanti, hasil ujiannya, nilai yang terbaik yang mereka akan dapatkan. Tetapi ujian kita adalah ujian seumur hidup. Ujian seumur hidup. Kita masing-masing diberikan oleh Tuhan pilihan. Tuhan mengundang saya dan saudara untuk menanggapi perkataan atau firman Tuhan dengan serius. Dengan serius. Kalau memang saya dan saudara memilih untuk hidup yang kekal, untuk hidup di planet bumi yang baru, maka saya dan saudara harus serius untuk menanggapi kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Mari bertobat dari segala dosa-dosa kita. Mari kita terima tawaran keselamatan Tuhan yang luar biasa itu yang Tuhan telah berikan. Kita menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma, yang mana itu telah dibayarkan dengan darah yang mahal oleh darah Yesus Kristus. Kita terima dengan iman. Dan ketika saya dan saudara sudah menerimanya, mari kita nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kalau selama ini hal-hal yang negatif yang kita pikirkan, mari kita rubah itu dengan hal-hal yang positif. Kalau selama ini ada kata-kata kita yang mungkin membuat orang lain berdosa, mari kita ubah kata-kata kita. Kalau selama ini ada perbuatan kita yang mana perbuatan itu mencela nama Tuhan, mari kita berdoa memohon kuasa Tuhan, agar kiranya semua itu Tuhan boleh ubahkan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, memang saya dan saudara tidak bisa mengubah hidup kita. Hanya satu-satunya yang bisa mengubah hidup kita, kata-kata kita, perbuatan kita hanyalah Tuhan sendiri. Hanya kuasa ilahi yang dapat merubahnya. Tetapi kita perlu untuk beriman dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kita. Jangan melihat diri saya, jangan melihat diri Anda, jangan melihat diri orang lain. Mari kita memandang kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus juru selamat kita, agar kita diubahkan sesuai dengan dirinya sendiri. Dan bagi kita yang berjuang untuk itu, yang mau untuk itu, dan rindu untuk dikendalikan dengan pengendalian kuasa ilahi, walaupun mungkin menderita secara harga diri, menderita secara kehidupan ekonomi, menderita dalam kehidupan sosial, karena kita sedang memperjuangkan hidup yang kekal yang Tuhan telah janjikan itu. Ada upah besar yang menanti. Segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ada pahala bagi mereka yang percaya, yaitu planet bumi yang baru. Planet bumi yang baru. Saya akan bacakan kembali Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, bisa bayangkan kalau kita tidak menerima hidup yang kekal dan hidup di planet bumi yang baru, bahwa planet yang sekarang, apa yang terjadi sekarang tidak akan diingat lagi. Bahkan ketika Anda adalah bagian dari mereka yang tidak percaya, Anda pun tidak akan diingat lagi. Bahkan tidak akan ada lagi ingatan itu untuk timbul di dalam hati. Itu sebabnya mari tentukan pilihanmu sekarang. Dan kalau engkau sudah tentukan pilihanmu sekarang, jangan ragu-ragu lagi untuk apapun yang mungkin harus Anda korbankan untuk keselamatan Anda sendiri,
untuk kehidupan yang kekal bersama Tuhan dan orang-orang yang engkau kasihi di planet bumi yang baru nanti. Tetap percaya, pegang teguh percayamu, jangan undur, maju terus. Tuhan selalu menyertai. Amin. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau terima berkat Tuhan sahabat ini dengan iman. Dan kiranya Allah Bapa mencurahkan kasih yang kekal, Yesus Kristus mencurahkan damai sejahtera, dan Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kami dan menguasai kami dari sekarang sampai Tuhan datang, sehingga kami boleh tetap memegang pilihan kami dan kami boleh memperoleh pahala yang besar yang Tuhan telah janjikan itu. Di dalam nama Yesus kami memuji namamu dan menerima jawaban doa dengan iman. Amin.